sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari setiap yang bersyukur dan percaya, kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Haleluya. Mari sama-sama angkat suaramu, kita mau katakan, tak akan pernah ku sesali. Katakan mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinya. Mari sekali lagi kita mau katakan, pernah ku sesali. Katakan mengiring Yesus, sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Katakan ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai mahkota kehidupan. Ini setiap pernyataan hati kami Tuhan, kami mau mengiring-Mu sampai akhir hidup kami. Mari jemaat Tuhan saja, mari angkat suara. Tak akan pernah ku sesali. Katakan mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Amin. Berapapun harga, berapapun harga yang harus, ku mau setia, ku kan tetap. Masih jemaat Tuhan nyatakan, melayani. Amin. Mengiring-Mu. Oh, janji-Mu kan tetap ku
Masih jemaat Tuhan, nyatakan pagi hari ini melayani. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Nyatakan di hadapannya, mengiringmu seumur. Amin. Janjimu kan tetap sampai ku dapat, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, oh, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau terus melayani Engkau, mengasihi, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat, oh, melayanimu, melayani, mengasihi Engkau, oh, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan janjimu, janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh. Katakan sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Biar Engkau meneduhkan jiwa kami. Jiwa kami yang haus akan hiburan. Jiwa kami yang haus akan pujian. Jiwa kami yang haus Tuhan akan dilayani. Biar hari ini diteduhkan supaya kami sadar bahwa kami hidup Tuhan bukan untuk dilayani tapi melayani. Supaya kami tidak mencari penghiburan tapi kami bisa menghibur orang lain. Tuhan, kami bukan mencari kenyamanan, tapi kami mencari Engkau dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan bermasalah, tetapi kami tahu Engkau selalu ada bersama dengan kami. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau memberikan kekuatan batin dalam hidup kami, supaya kami bisa meneduhkan jiwa kami yang bergolak, supaya jiwa kami Tuhan bisa tenang dan mengalami damai. Karena firman-Mu itu hidup. Tuhan, ketika Engkau berkata kepada Taufan, teduh, maka itu teduh. Biar firman-Mu meneduhkan semua yang bergolakan dalam hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah persoalan tantangan. Baik keluarga, pekerjaan, karir, studi mereka, keuangan mereka, terutama dalam rohani mereka. Kiranya Engkau tilik mereka, Engkau kuatkan, Engkau urapi mereka. Supaya mereka Tuhan boleh dikuatkan dan dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar dengan tema meneduhkan jiwa, membangkitkan roh.
meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Ini kurang lebih untuk hari ini kita akan ada 3 serial. Nah, yang lalu kita sudah belajar bagaimana jiwa dan roh itu selama Day of Fire, yaitu melalui Jesus is Coming akhir zaman. Bagaimana jiwa dan roh itu saudara akan belajar sampai seri 12. Nah, hari ini saudara saya ajak saudara untuk lebih mendalam lagi. Kalau kita melihat bagaimana saudara Yusuf yang dipilih Tuhan, tetapi dia juga mengalami juga hal yang tidak enak, tidak menyenangkan hidupnya, bahkan saudara menggelisahkan atau membuat jiwanya itu gerah. Bagaimana dia dikhianati saudaranya, dibuang ke dalam sumur, akhirnya menjadi budak, saudara akhirnya menjadi pegawainya, saudara daripada di Mesir situ, akhirnya dia masuk penjara. Perjalanan dia untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan itu melewati juga persoalan demi persoalan. Dan setiap orang pasti akan melewati itu. Sebab itu kalau jiwa kita tidak teduhkan, kita tidak mungkin sampai kepada rencana Allah. Karena jiwa kita akan berontak. Kenapa aku tidak nyaman? Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Saudara akan lari. Karena jiwa saudara akan nuntut hal itu. Tapi oleh sebab itu kita mesti belajar bagaimana kita meneduhkannya. Saudara. Kalau kita melihat juga bagaimana Ayub, dia mengalami hal yang sangat luar biasa. Sebagai contoh di dalam Alkitab. Orang yang tidak pernah, orang yang saya rasa tidak pernah mengalami seperti Ayub. Itu contoh yang paling sulit, saudara. Sampai istrinya pun berkata, kutuki Tuhan Allahmu. Dan dia berkata, engkau wanita gila, saudara. Bagaimana anaknya mati, hartanya habis. Dia masih kena sakit, gatal semua. Ambil itu pecahan kaca, digaruk badannya. Dan bagaimana 3 temannya itu sudah melayani dia, tapi memojokkan dia juga. Tapi apa yang Ayub katakan? Dia berkata, yang jiwaku tidak nyaman. Jiwaku gelisah. Jiwaku sakit, menderita. Tetapi yang dia katakan, dia tahu kondisinya. Dia tahu penderitaannya. Tetapi dia selalu berkata, saudara, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Kata-kata itu dari mana? Kalau kata-kata itu dari jiwa, tidak mungkin. Karena jiwanya lagi tertusuk, saudara. Itulah kita bicarakan bagaimana meneduhkannya. Sehingga dia berkata, biarlah jejak kakiku, jalanku, kakiku mengikuti jejak jalanmu. Biarlah jalanku mengikuti jalanmu. Itu tidak mudah. Siapakah di dunia yang tidak punya masalah, saudara? Nah, kita akhirnya mau cari gereja, mau cari firman yang nyamankan kita. Maka kita tidak lepas, saudara, daripada gereja menjadi hiburan. Kita merasa terhibur, saudara. Kita lupa bahwa kita harus menghibur orang lain. Kenapa? Karena jiwa kita yang menuntut buat di gereja harus dapat hiburan, harus kenyamanan, harus keenakan. Karena jiwamu seperti itu. Kalau tidak, berontak kita. Padahal di gereja kita mesti meneduhkan supaya kita tidak mencari hiburan, tidak kenyamanan, tapi kita bisa menghibur orang lain. Ini hal yang tidak mudah, tetapi ini sudah pelajaran yang sangat penting pada bulan Mei dan Juni ini, supaya kita, saudara, mencapai pada tahun-tahun akan datang, supaya kita menjadi dewasa. Temanya boleh dikeluarkan dulu, meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Sudah ya? Oke, kita lihat dulu firman Tuhan, Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 5. Kita akan bicara tentang bagaimana kondisi daripada Daud juga. Kita lihat Yusuf, sekarang kita lihat kondisinya Daud. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Dia bisa mengatur jiwanya. Saudara, dia bisa mengarahkan, melatih, menuntun jiwanya.
Loh Pak, ini kok lain? Nanti saudara akan lihat. Saudara, nanti akan lihat ayat yang kelima. Sebenarnya jiwanya itu berontak. Tapi sekarang yang ngomong, jiwaku haus kepada Allah. Berarti dia sudah mengarahkannya. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Penderitaannya berat. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? 4. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Saudara, jiwanya gundah gulana, tapi dia berkata, jiwaku haus, rindu kepadamu. Seakan-akan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini loh jiwaku. Bukan jiwanya yang bicara. Saudara, jiwaku mulai haus, jiwaku mulai rindu, padahal jiwaku itu gundah gulana. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, gundah gulana, sedih, masalah, dia tetap lari ke rumah Tuhan. Dia tidak mau dipengaruhi dengan jiwanya. Dia tidak mau kecewa dan tidak mau mundur. Dia meneduhkan, dia melatih. Saudara lihat ayat 5-nya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Siapa yang berkata ini? Tuhan? Siapa yang bicara, saudara? Daud. Dia berkata kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Terus berarti jiwanya ngomong sama jiwa. Tidak. Dia membangkitkan rohnya. Dan dia rohnya bicara kepada jiwanya. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah saudara, kita mau belajar hal seperti ini. Siapakah di antara saudara yang tidak punya masalah hari ini? Engkau sedih, gundah gulana, marah, kecewa, sakit hati. Saudara, semua datang di gereja malas. Mau cari hiburan. Justru di sini kita mendidik jiwa kita. Pada saat kita sakit, kita kecewa, saudara kita tergoncang, kita gundah gulana. Kita harus mendidik itu. Kalau tidak dididik, kita akan dibuat jiwa kita mendidik kita. Maka kita akan cari happy-happy, saudara, yang menyenangkan. Sama dengan seperti kalau saudara kalau kerja. Aduh dingin, kalau umpama di tempat dingin, saudara, dingin lagi enak-enaknya tidur, musim dingin, gak enak, jiwanya lagi gak enak. Tapi ingat kerja, bangun, betul gak saudara? Kalau gak gitu aku gak makan, mesti kerja. Tapi gak enak, gak nyaman, tetap bangun. Sebenarnya saudara sudah lakukan. Tapi saudara lakukan itu karena karena uang. Betul gak saudara? Sebenarnya kita diperbudak uang, saudara. Kelihatannya kita mau kerja keras, saya bisa giat Pak, saya bisa melayani Pak, karena dapat duit di gereja. Coba saudara sekarang waktu kau susah, waktu kecewa, bisa enggak kau mendidik dirimu? Karena nggak ada uang itu. Yang ada adalah firman Allah, memerintah. Jadi jangan bangga, Bapak Ibu, kalau sekarang saudara kerja sampai 20 jam, malas-malas sakit-sakit tetap kerja di kantor, nggak bisa. Jangan bangga, itu karena uang. Bukan karena firman Allah. Kalau karena firman Allah, sekarang susah pun datang juga di gereja semangat. Saudara. Makanya sebenarnya kita bisa, cuman kita dikelola oleh uang. Nah kita lihat poin yang pertama, menundukkan jiwa. Menundukkan jiwa, saudara, itu tidak mudah. Bagaimana cara menundukkan jiwa? Nah itulah saudara yang tadi saya katakan. Jangan uang, jangan dunia, jangan kesenangan. Itu saudara yang membuat jiwa kita nurut. Oh ada orang janji. Datang ke sini nanti aku tolong. Datang sini makan yang enak kita. Lagian saudara. Saudara ngantuk-ngantuk. Saudara tetap berangkat. Saudara lagi berantem sama istri. Saudara waktu makan gitu, ayo makan, saudara bisa ketawa. Kok bisa aneh?
Bukan karena firman Tuhan, jujur itu. Sebenarnya saudara bisa. Saudara harus menghargai firman lebih tinggi dari jen. Mungkin nggak tahu jen uang. Kalau nggak tahu uang, saudara mungkin orang yang terlalu teologi. Mamon. Udah. Ada orang yang terlalu teologi, saudara. Nggak ngerti jen uang, nggak ngerti. Bahasa rohani gua tahu. Mamon. Kita ini sudah diperintah mamon. Dan kita memerintah orang melalui mamon juga. Karena kita diperintah oleh mamon. Hari ini bagaimana kita memerintah diri kita. Supaya jiwa kita bukan berharap dan menghambakan kepada mamon. Tapi jiwa kita saudara harus dilatih supaya tunduk kepada firman Allah. Melalui roh kita harus bangkit. Kalau tidak mungkin. Saya singgung sedikit. Ini seri kedua, coba saya singgung sedikit. Dalam tubuh manusia itu ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Kalau dalam firman Tuhan dikatakan roh, jiwa, dan tubuh. Balik. Saudara berarti roh itu yang ke depan. Saudara mau melatih tubuhmu, mau melatih jiwamu, saya mau melatih jiwa saya Pak. Melatih dengan apa? Dengan kenyamanan, dengan hiburan. Kalau kita tidak menghidupkan roh, jiwa kita tidak akan pernah bisa dilatih. Itulah sebabnya hari ini saudara kita belajar. Bagaimana saudara kita itu mesti melatih. Saya suatu hari ketika saya buka usaha cukup besar, saya datang di tempat usaha saya naik mobil, saya lihat ada orang, satu keluarga. Mobilnya itu keluar asapnya, saudara. Saya mesti juga harus ke usaha saya. Saya lihat bapak ini bingung-bingung, setengah tua. Saya bilang, Pak, dibuka gapnya dulu. Jangan buka ini dulu, nanti airnya meletup. Tunggu sebentar, pelan-pelan. Saudara saya bantu dia. Pada saya pakai baju rapi. Wah begini Pak, oh ini sudah rusak. Saya juga tidak ngerti. Ada teknisi datang yang bantu dari situ, ya pegawai sana, saudara lihat. Oh ini rusak, mesti beli ini. Waduh gimana ya? Saya bilang, aduh saya antar deh. Saya antar ke tempat onderdil. Kalau di sini saya nggak tahu daerah mana onderdil itu. Tempat saya antar, dia beli, saya antar balik lagi ke mall itu. Dia kasih kartu nama. Dia bilang, Pak, kalau ke kota ini cari saya. Cari saya. Saya lihat bupati. Saudara, bupati. Saya tidak pernah telepon, saya tidak pernah cari dia. Saudara, kenapa saudara? Saya menolong bukan untuk mencari upah lagi. Walaupun dia menawarkan, seakan-akan itu hanya kebetulan. Dan saya tidak tahu siapa dia. Walaupun saya tahu dia. Kalau tidak, saya akan berharap cari dia. Saudara, bukan lagi cari Tuhan. Itu tugas saya. Amin, bisa tahu itu tugas saya. Saudara, yang Tuhan berikan itu bukan saudara, saya mesti cari. Saya tidak mau menghidupkan jiwa saya. Saya melupakan, mungkin dia ingat seumur hidup orang putih-putih, saudara, mungkin begitulah. Mungkin orang itu juga saya tahu di daerah kabupaten yang tidak menyukai kekristenan. Saudara. Tapi dengan adanya saya tolong pasti dia akan melihat, saudara, akan melihat seumur hidup. Kalau saya datang ke sana, mungkin minta tolong, saya akan ingat dia tidak ingat saya lagi. Sehingga saya tidak mau mencari dia. Supaya dalam pikirannya selalu teringat ada orang yang seperti malaikat, walaupun bukan malaikat. Mungkin kalau di gereja malaikat, di luar mungkin bukan. Supaya dia terlalu ingat. Walaupun dia orang kaya, dia pejabat hebat. Ketika dia membutuhkan pertolongan yang kecil, saudara, maka dia juga membutuhkan orang lain. Bisa paham? Kita bukan orang yang hebat, tapi kita bisa menolong orang lain. Oleh sebab itu, kalau kita selalu minta pertolongan dan selalu mencari penghiburan, kita tidak akan pernah bisa menolong dan menghibur orang lain. Itulah cara kita mendidik jiwa kita. Sebab itu, jangan mencari pertolongan orang lain. Jangan berharap kepada orang lain, saudara. Jangan minta dihibur orang lain.
belajar untuk menghibur, itu melatih kita. Saya kasih contoh saudara, contoh-contoh sederhana. Mungkin saya bukan orang kaya, bukan pasti, mungkin saudara. Terus ketemu orang yang kaya. Orang yang kaya ini saudara. Taruhlah dia kaya. Masuk ke tol. Jalannya jauh sekali. Masuk ke tol dia gak cukup uangnya. Gak cukup uangnya. Saldonya mungkin dia punya ya, kalau saya tahu tol itu dari tempat-tempat tertentu ada yang 300.000. Taruhlah saldonya 270. Ya, atau 295.000. Saudara, kita mungkin gak punya lebih. Tapi uang 5.000. Dia kurang 5.000, dia tidak bisa masuk dari jalan itu ke sana. Bayangkan, dia mau ngisi tidak bisa. Karena nggak punya ATM saudara. Nggak punya semuanya. Mungkin saudara saldomu cuma 50.000. Saudara bisa bantu Pak, sini Pak, tempelkan. Mau isi berapa? 5.000, nggak bisa. Paling sedikit 10.000 mungkin gitu. Dia kasih uang saudara 10.000. Dia orang kaya, rumahnya mungkin miliaran, mobilnya miliaran. Hanya gara-gara 5.000, dia paikui sama saudara sia-sia. Jadi jangan bicara saudara punya uang besar baru nolong orang. Uang yang banyak saudara, jangan berharap saudara bisa mampu semuanya. Uang yang kecil jangan berkata bahwa kita susah. Saudara, kita masih bisa melakukan banyak hal. Amin. Saudara, saya pernah cerita di sini, di Kaseng. Di Kaseng, itu dia waktu masih muda naik sepeda motor di Hong Kong. Dia mau beli minyak untuk motornya sudah mogok. Minyak untuk 1 liter nggak cukup. Dia kurang 0, sekian sen. Waduh, nggak bisa beli. Orang sebelahnya berapa? Kurang dikasih, saudara. Nggak sampai 10 sen itu dikasih. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Dia ingat, cuman sekian uangnya kecil aja. Dia ingat. Ketika dia kaya luar biasa, dia cari orang itu. Dia pakai semua orang banyak untuk cari. Di tahun sekian, di tempat ini, jam ini, dia tahu cari terus. Selama sekian tahun dia cari, dia menemukan orang itu. Dia tidak mengembalikan $10. Saudara, dia udah kaya. Dia bawa anaknya sekolah luar negeri. Rumahnya dibelikan, mobilnya dikasih uang $1 juta. Hanya 10 sen, saudara, dapat semuanya. Kenapa, saudara? Karena di Kaseng uangnya jauh lebih banyak. Saudara. Sehingga dia tidak balas, lu kasih gua 10 sen, tak kasih 100 atau $1.000. Tidak. $1.000 orang itu masih bisa makan. Tapi di Kaseng 10 sen tidak mungkin bisa jalan. Jadi Li Ka-shing berpikir, aku mesti kasih kamu apa yang kamu tidak bisa. Makan dia bisa. Saudara, anak sekolah luar negeri nggak bisa, dia kasih. Rumah kecil lu bisa, rumah besar nggak bisa, gua kasih. Naik bis kamu bisa, punya mobil nggak bisa, dia kasih. Dari sinilah saudara kita mau belajar bahwa setiap orang pasti punya sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi jangan seperti Lot. Lot itu lain. Dia ikut Abraham. Ini tipe orang yang lain. Dia ikut Abraham. Dia menjadi kaya. Ini cerita yang lain lagi nih saudara. Dia menjadi kaya karena Abraham. Ketika dia kaya, dia tidak ngerti apapun juga. Ditawari sama Abraham, kita nggak usah berkelahi lah. Nah, lu pilih saja. Dia pilih saudara. Dia pilih. Dia mau sama seperti Abraham. Aku di sini nggak jadi pemimpin, aku tempat sana. Aku pilih sini, aku miskin, di situ lebih kaya, rumputnya hijau, aku pilih sana. Lu bisa pemimpin, gua pemimpin. Lu kaya, aku juga kaya. Dia lupa siapa yang membimbing dia. Dia pergi ke Sodom dan Gomora. Dia menikmati kepemimpinan. Dia menikmati kekayaan. Suatu hari dia juga habis semuanya. Kenapa? Jiwanya yang memimpin dia.
bukan rohnya yang memimpin dia. Karena dia tidak tahu berterima kasih, saudara. Dia haus dengan uang, haus kepemimpinan. Dia lupa siapa yang harus diikutin. Hari ini kalau jiwa saudara yang memimpin, engkau akan serakah, engkau akan bisa lakukan semuanya. Tetapi ingat, suatu hari engkau akan hilang. Tetapi Abraham bukan jiwanya, rohnya hidup. Walaupun dia dapat yang gersang, tapi dia lebih jadi. Anak-anaknya pun mewarisi negeri, tapi anaknya Lot hilang semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu contoh bagaimana saudara mau mendidik diri saudara sendiri. Kita langsung lihat hal yang kedua, membangkitkan roh. Membangkitkan roh. Kita lihat tadi saudara, ya saya teruskan dulu, yaitu ayat yang keempat dulu. Dari Mazmur 42 ayat yang keempat. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dia lagi sumpek, lagi sedih, lagi pusing. Dia lawan, dia datang nyanyi. Orang nyanyi ya, ku menang, dia nyanyi lebih kencang. Padahal dia lagi kalah. Dia lawan, dia balik semuanya. Kenapa saudara? Bukan jiwanya yang memimpin. Tapi rohnya yang hidup. Sebab itu poin kedua sudah ditampilkan. Membangkitkan roh. Membangkitkan roh. Roh kita harus kita bangkitkan. Kalau roh kita tidak bangkitkan, seumur hidup kita di gereja, kita cuma nyari kenyamanan, kita cuma cari entertain, hiburan, kita mau cari kepuasan, kita bukan cari firman Allah yang mendidik kita. Tuhan datang ke dunia, saudara, dia ingin mendidik kita, supaya kita di tengah-tengah kesulitan, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Di tengah-tengah masalah yang berat, kita masih bersuka cita. Amin. Kalau tidak dididik seperti ini, saudara di tengah dunia seperti orang gila. Dapat berkat, wah makan, saudara senang, saudara. Pelayannya jelek, langsung saudara muka kurang ajar, nggak bisa nikmati makanan. Bergelombang terlalu tinggi. Tidak ada satu standar yang membuat engkau sukacita. Yang cuman standarmu adalah jiwaku harus nyaman. Maka kita akan memperbudak semua orang. Saudara, kita akan menjadi orang-orang seperti itulah saudara. Tapi kita bukan menjadi hamba yang baik. Amin. Oleh karena itu kita harus berubah. Kristen menjadi contoh teladan yang baik. Tidak bisa tidak. Contoh-contoh sederhana saja saudara. Saudara kalau saudara melihat orang, ya contoh saja. Ya mungkin tisunya jatuh atau sesuatu. Saudara lihat, orang itu nggak tahu sama sekali. Dia lihat tisu jatuh dibiarin aja kotor sudah. Sudah kotor ngapain? Apakah sudah dibiarkan? Ya dibiarin biar orang itu kurang ajar. Saudara sudah naruh salah sama orang itu. Saudara sudah berbuat jahat pada orang itu. Kalau saudara tahu itu orang itu salah, dibiarin. Saudara kasih contoh dong, sudah buang. Ya itu kan bukan tempat saya, bukan urusan saya. Itu jiwamu. Coba itu kalau di rumahmu. Nah, saya bersiap buang Pak. Kenapa? Karena kamu tidak mau dikotorin sambil ngamuk, sambil bersihkan. Jadi bukan karena rohmu bekerja, karena itu rumahmu. Tapi coba itu bukan pekerjaanmu, tapi kau lakukan. Itu yang luar biasa. Jadi untuk melatih. Saudara, waktu saudara pergi ke kamar kecil, toilet, ada orang kencing lupa siram. Isunya ada, saya bilang, kurang ajar orang tadi itu. Siapa orang nggak tahu. Saudara, saudara buang sambil, sudah nggak ada damai sejahtera. Betul nggak saudara? Nggak ada damai ngamuk. Setiap hari kita menimbun kemarahan, kejahatan. Karena jiwa kita itu melihat banyak ketidaknyamanan. Apalagi dunia sekarang ini bukan lagi etika seperti zaman dulu. Sehingga setiap hari 20 kali engkau akan ngumpat terus.
Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Oh Pak, kalau gitu Pak, ya saya siram aja. Oke, engkau siram bagus. Lebih baik kita hari ini jangan membuat sesuatu yang salah. Punyalah etika yang baik, sopan santun yang baik. Supaya mengurangi orang lain ngumpat. Betul nggak saudara? Itu penting. Sambil membersihkan, lain kali mikir. Lain kali secapek apapun, aku mesti bersihkan. Saya kalau saudara ke pesawat, kalau saya kencing, saya angkat dua-duanya. Saudara. Kenapa, saudara? Supaya jangan nanti ada perempuan duduk kena air kencing saya. Padahal nggak ada urusan. Kalau kena, saudara, siapa yang kencing? Saya ambil tisu, saya padahal bukan kencing saya. Cuci tangan. Saya pikir, bukan urusan saya ini. Gitu loh. Tapi saya bilang, kalau seandainya istri saya yang masuk. Wah itu padahal mungkin bukan istri saya, seandainya. Kita mesti berubah cara berpikir, akhirnya kita jadi baik. Ketika orang berbuat jahat sama kita, saudara. Wah kurang ajar sekali, awas lu ya. Suara itu berkata, kamu marah? Iya marah dong, aku diperlakukan gak bagus, aku baik. Berarti jiwamu berontak. Iya bos Tuhan, aku gak salah kok dibikin begini, aku harus balas. Coba itu kalau anakmu, apa kamu balas? Kenapa kita bisa baik? Karena anak kita. Saudara. Kita harus baik bukan karena anak kita harus baik karena firman Allah. Amin. Kita harus berubah mulai hari ini. Kalau engkau baik karena kenyamananmu, baik karena dirimu, baik untuk kebaikanmu. Saudara. Kita harus baik bukan untuk diri kita, tapi untuk melakukan firman Allah. Walaupun Tuhan tidak melihatnya. Ini sulit saudara akan dapatkan materi. Karena ini melawan jiwamu sendiri. Musuh terbesar itu bukan orang lain. Itu Pak musuh saya Pak, menghina saya, apalagi memfitnah saya, ngomongin saya terus Pak. Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu. Itu musuh harus mengasihi. Musuh harus mengasihi. Yang harusnya kita musuhin. Jadi musuh harus kita ngasih. Yang ternyata musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Amin. Bagaimana kamu harus mengasihi itu pertentangan yang berat. Sebab itu hari ini ada banyak cobaan di kiri kanan. Persoalan kiri kanan yang tidak membuat kita nyaman. Kita dilatih sama Tuhan. Supaya bukan jiwamu yang berontak. Tapi jiwamu diteduhkan. Amin. Ini latihan tidak 1 minggu, tidak 1 bulan. Kita ini butuh waktu yang lama. Kita bukan bicara saudara karunia rohani. Karunia rohani Tuhan berkata apa saudara? Firman-Nya, pada hari terakhir. Orang akan bersuruh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah berbuat demi namamu, melakukan mujizat demi mengusir setan demi namamu. Dia lakukan hebat. Tapi Tuhan saat itu akan berterus terang. Benar. Hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi karunia yang kita miliki sebagai pengkhotbah. Yang bisa menyembuhkan orang tidak menyelamatkan. Karena itu karunia saudara. Bahkan kerap kali jiwa kita menjadi sombong. Mau dengan pujian. Saudara, kita dengan sombongnya mengajar orang lain, menunjukkan kita lebih hebat dan kita mengajarkan, lu harus punya nubuatan, lu harus punya karunia ngusir setan. Saudara, itu dari Tuhan gak usah diurus. Musuhmu yang terbesar adalah mengalahkan dirimu sendiri. Ketika engkau diberi berkat sama Tuhan berkata, gua diberkati karena gua cari Tuhan, gua puasa. Sombongnya, saudara. Beda. Ketika kita punya karunia, kita menunjukkan kita hebat. Padahal itu uang kita tidak menyelamatkan. Karunia kita tidak menyelamatkan. Jadi sebagai pelayan Tuhan, maaf, sebagai pengkhotbah seperti saya, punya karunia, kita tidak ada yang dihebatkan dengan karunia yang saya miliki. Saya seperti saudara saja, lagi berjuang untuk mengalahkan jiwa saya. Saudara mungkin dalam urusan lain, saya dari urusan rohani, kesombongan rohani, fasilitas rohani, kenyamanan semuanya, itu yang saya lawan dalam diri saya. Gak mudah juga. Jemaat 4.500 dengan 56 gereja. Semua rata-rata mau simpati. Justru kita yang simpati kepada mereka. Saudara,
Itu tidak mudah Bapak Ibu. Semua orang 45. Pak, perlu aroci? Ya boleh juga lah. Kita tidak mau, saudara. Justru kita melihat orang yang susah. Kamu nggak ada aroci, saya punya aroci pakai deh. Kita bawa teman kita yang susah. Kita punya sepatu, beli ayo. Ada sepatu bagus. Isi saya ngomong, ini lagi sepatu bagus ini. Lagi di sale 2 juta jadi 1.500.000. Enggak lah. Kenapa? Ya boleh juga di sale tapi nggak usah dulu deh. Sampai sepatu saya habis. Beliin sepatu. Baru saya nemu sepatu. Dari 700.000 diskon 40%. Berapa saudara? 400.000. Saya bisa beli 3 untuk orang lain. Dan sepatu itu kalau saya pakai orang lain, gila sepatunya mahal. Si pecing. Ini loh. Saya enggak merasa pakai ini kok malu lihat orang. Enggak. Saya duduk, orang mau pakai sepatu merek lain, saya pakai ini tunjukin. Bukan sepatunya yang bagus. Telapak kakimu sudah pernah menjelajah untuk cari jiwa? Bukan. Saya bangga bukan sepatu saya. Saya bangga dengan kekuatan kaki saya. Bisa melangkah melayani Tuhan cari jiwa. Tapi kalau saudara mungkin, apa tuh sayang kakimu. Makanya gak pernah cari jiwa, makanya cari sepatu yang mahal-mahal, yang empuk-empuk, saudara. Hari ini tidak gampang cara berpikir gitu. Saya bisa, uang saya sendiri, saya bisa beli barang yang mahal, yang enak. Saya bisa makan yang enak hari ini, saudara. Tapi saya makan, cari yang sehat aja deh. Begitu kita ketemu teman, nanti temanku tak ajak makan di sini. Dia belum pernah makan enak, saudara. Gak gampang hidup itu. Loh, berarti Bapak mau cari susah, bukan cari susah. Saya sedang mendidik jiwa saya supaya tidak egois. Makan di tempat yang enak di lantai atas sama di bawah sama saja. Saudara, lain Pak, bisnis sama ekonomi sama saja. Di rumah ada sofa, saudara nggak pernah duduk. Itu hanya prestis kecapean saja. Sekali-sekali bolehlah. Nah, saudara kita lihat dulu, ya kita lihat 2 ayat untuk menceritakan ini. Kalau nggak 2 ayat nggak bisa, saudara nggak bisa menangkap. 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 8. Inilah dia yang telah datang dengan air, yaitu tubuh, daging, ya, dan darah, yaitu jiwa, yaitu Yesus Kristus. Bukan dengan air, bukan dengan darah, tapi ada roh juga. Berarti Yesus 3. Tubuh, jiwa, dan roh juga. 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya 1. Ya. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Yesus itu maksudnya. Roh, air, dan darah. Ketiganya Yesus. Ya. Makanya kalau Tritunggal gak usah sulit-sulit baca ini beres. Kalau mau pakai teologi, ya itu nanti bahasanya mamon, keluar uang lupa. Uang itu apa, saudara? Kalau ditagih pajak baru tahu, sadar. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saudara lihat ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Bukan satu tok. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Akhir zaman Tuhan ingin bukan jiwamu yang nyaman. Memang pasti nyaman juga. Saudara, jiwamu dinikmati di nightclub dimanapun senang. Pulang pusing, sakit, kurang duit, macam-macam. Berantem. Saudara susah, tapi saudara bisa bersuka cita mengucap syukur. Di mana letaknya? Yang satu jiwa gak akan puas. Yang satu roh di tengah kesulitan kita bisa bersuka cita. Nah, saudara mau hidupkan yang mana? Dalam tubuh kita ada 3 berarti. Kalau kita latih tubuh kita bagus, kuat, untuk apa? Kalau roh kita tidak hidup, tubuh kita akan menyesatkan jiwa kita. Sehingga tubuh kita yang bagus dipakailah untuk hal yang tidak baik. Kalau saudara melatih jiwamu, ya dengan ya entertain,
Di gereja pun kita cari yang hiburan, kita nggak mau mendidik semuanya, mau makan mau enak, semua mau orang harus layani saya semuanya. Saudara, jiwamu akan menjadi seperti anakmu yang manja, yang akan membuat engkau menangis di hari tuamu. Ingat ya, kalau jiwamu kamu manjakan seperti itu, tidak kamu didik, itu kan uang saya Pak, hidup saya tunggu dulu, itu kan juga uang-uangmu, itu kan anak-anakmu juga, nyamankan aja. Manjakan, suatu hari kamu akan menangis di hari tuamu. Kalau roh kita yang kita latih, beda. Firman Allah, yang kita nggak suka kita lakukan asal Tuhan suka. Yang kita tidak mau kita lakukan karena perintah firman Allah, bukan karena jam. Nggak gampang saudara. Ini saudara harus mendidik dirimu sendiri sekarang. Jangan ngurusin orang lain, nggak akan selesai. Supaya kita menjadi contoh yang baik dan berkenan kepada Allah. Terus kalau rohmu hidup, maka tubuhmu akan mendukung roh. Supaya engkau kuat melayani, engkau kuat ngangkat nolong orang lain. Walaupun dalam usia berapapun engkau akan tetap melatih. Supaya bukan cari siocie lagi. Saudara. Tapi supaya engkau nggak ngerepotkan orang lain. Supaya ketika engkau seorang pendeta umur 65, engkau masih bisa mengangkat koper 10 kilo. Nggak perlu engkau suruh orang lain. Simon, sebelum jadi pendeta, angkat kopernya pendeta dulu. Hati-hati saudara. Memang kerap kali teman-teman saya, semua teman-teman saya, Pak angkatkan. Tunggu dulu. Kalau saya tidak mampu baru kamu angkat. Loh kenapa? Saya melatih otot saya. Supaya saya terbiasa dengan 10 kilo itu. Supaya jangan suatu hari kalau nggak ada Simon, saya ngangkat tulang saya putus. Itu, Simon ada sini minta mamon. Semuanya dari Semarang. Jadi dari sinilah saudara mau melatih apa? Ini cepat saja sudah. Nanti kita ambil seri yang kedua saja. Yang langsung aja cepat. Yang ketiga aja. Ada banyak contoh-contoh saya tidak bisa kasih. Memerintah jiwa atau melatih jiwa. Galatia 3 ayat 3. Ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Tuhan tidak pernah memulai dengan jiwa saudara. Ketika dia datang di muka bumi, rohmu yang dihidupkan. Amin. Bukan jiwa. Sehingga kita percaya Tuhan Yesus, waktu kita susah, banyak masalah, anak sakit, kita ketemu Tuhan, kita bisa nangis, bisa bersuka cita, bisa bersyukur, bisa ke gereja. Padahal susahnya luar biasa. Karena rohmu lagi hidup. Tapi sekarang, sudah ngerti firman Allah. Sudah ngerti firman Allah. Uangnya ada, saudara. Engkau nggak bersuka cita. Lihat muka-muka ini. Tidur jam 2 malam kelihatannya. Makanya kurang tidur. Saudara harus sadar insyaf sebelum terlambat. Bahwa kita ada di bumi ini bukan surga, seperti surga. Bukan surga. Ternyata saudara di muka bumi ini sudah seperti neraka. Karena jiwamu sudah berontak. Coba saudara lihat ini. Semua orang-orang sudah segar semua. Pasti lebih nyaman dari dulu. Tapi bisa bersuka cita enggak? Jujur ngomong. Dulu saya masih percaya Tuhan pertama Pak. Walaupun susah. Wah senang sekali. Ketemu orang shalom. Nolong saya antar bu. Kurang minuman saya. Sekarang saudara. Sudah kenal Tuhan, ngerti firman Allah. Orang pegang minuman. Maaf bu itu minuman saya loh. Luar biasa. Infonya kayak orang jualan saja. Ada yang something wrong dalam kehidupan kita hari ini. Kita harus berubah mulai hari ini. Ini firman gak akan habis kalau dikupas. Saudara tahu jiwa, ketik jiwa, ketik roh. Berapa ratus ayat itu. Kalau mau dikotbahkan 1 tahun gak selesai setiap hari. Kalau mau diomong ayat semua saudara ngantuk. Dikasih contoh, susah cari contohnya. Itu kalau nggak hikmat Tuhan nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Itu tersembunyi berabad-abad.
Makanya dikatakan untuk sebelum Tuhan datang, dia akan memelihara dan membangkitkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Amen. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Kenyamanan meninabubukan kita hari ini. Tawaran. Saudara, sehingga saudara meninggalkan. Saudara birajin orang lain. Karena tawaran lu berapa dapat gaji situ? 5 juta. Kasih 6 juta langsung keluar. Sana lebih semangat lagi. Sana 7, semangat kok kamu semangat, kasih semula kamu ya. Di kerjaan, oh iya dong kasih semula, harus semakin semangat. Jen. Coba kamu kenapa kamu dengan gaji 5 juta, waktu itu 4 juta senang, waktu 5 juta kamu ngurangi kerjaan Pak, hemat tenaga. Karena kau nyamankan jiwamu. Makanya saudara kalau kita komplain, kenapa di Tiongkok nanti Tiongkok, orang gajinya mungkin 15 juta, di sini mungkin 45 juta. Kalau di sini kasih 15 juta, saudara kerja sebentar, rokok. 15 menit, benar gak saudara? Buang waktu, di sana kerja sungguh-sungguh. Dia itu kompetisinya luar biasa. Jadi sebenarnya bukan soal uangnya banyak kecil, tanggung jawab. Dia digaji lebih tinggi lagi. Lu di sana 15 juta, kasih 20 juta. Kenapa? Aku mau kerja semangat di sini, supaya aku terpelihara di sini, supaya usaha ini jangan turun, supaya aku tetap bisa dapat duit. Itu yang benar. Tapi kita enggak, kita kenyamanan semuanya. Makanya kita tidak boleh mengakhiri dengan daging di gereja ini. Saudara sudah dipakai Tuhan, diberkati jadi pekerja, punya karunia. Engkau mau nyaman-nyaman. Siapa mau didoakan datang ke rumahku. Aku punya karunia nubuatan. Siapa yang mau ada setan datang aja ke rumahku. Tak doakan supaya setannya keluar. Saudara, dia tidak pernah mengajar orang untuk mengisi hidupnya dengan firman Allah supaya setan jangan masuk. Dia cuma bisa ngusir karena kuasa Tuhan. Dia tidak pernah bisa mendatangkan Tuhan dalam hidupnya dia. Jadi saudara mesti tahu, ngusir setan gampang. Karena itu kuasa Tuhan. Datangkan Tuhan itu tidak mudah. Mau kaya, mau hebat pun tidak bisa. Mau datangkan Tuhan hanya cuma satu. Kalau kau mencintai kekudusan, kekudusan berarti bukan jiwa, rohmu. Hidup. Di situ Tuhan akan datang, kau usah diundang. Amin. Tuhan tidak melihat orang kaya, orang hebat, pendeta hebat, tidak. Jemaat biasa saja. Kalau hatinya suci, kudus, ada sampah dibuang, tidak ngomel, tidak ngomong siapa orang, tidak punya aturan. Itu pekerja kok diam saja. Enggak, saudara. Luar biasa. Itu ada orang punya masalah, nggak ngomong, didoain. Itu yang hebat. Kesucian itu muncul. Walaupun dia tidak 100% suci, Tuhan akan datang. Ayat yang terakhir. Oh kalau ini Pak, jiwa saya teduh Pak. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, roh berarti ada rohnya, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam jiwamu yang rasa ini gak beres, lu mesti ngerti ya. Bikin susah aku. Tidak. Rohnya yang hidup. Lemah lembut muncul. Jiwa tidak akan pernah bisa membentuk karakter baik. Jiwa akan membentuk karaktermu semakin buruk. Tapi kalau rohmu hidup, karakter baikmu akan muncul semuanya. Makanya roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu jangan jatuh kena pencobaan. Tidak mudah. Kalau kita tidak mulai sekarang nggak bisa. Saudara, kalau saudara mau belajar bahasa, kalau tidak dipakai, tidak dilatih, tidak bisa. Saudara datang ke tempat fitness, saudara melatih diri. Engkau melatih supaya apa? Ada dua kemungkinan. Supaya kolesterolmu hilang.
Atau supaya tubuhmu bagus, supaya ada sesuatu yang kamu tawarkan? Apakah engkau yang terakhir? Apakah kamu melatih tubuhmu supaya kamu bisa menolong orang dan tidak merepotkan orang lain? Wah, yang satu untuk dirinya, yang satu untuk kemuliaan Allah. Engkau cantik, engkau ganteng, engkau ahli. Untuk apa? Apa kau menunjukkan kepandaianmu kepada orang lain? Sehingga kau mengajar, oh itu jelas Pak, harus saya ajar Pak. Kalau kau lebih hebat lagi, berilah teladan. Orang mengajar itu saudara menunjukkan dia lebih pandai. Tapi orang memberi teladan, itu bukan menunjukkan dia lebih pandai. Dia sudah melakukannya. Dan terus melakukannya. Perbedaan jelas. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami. Dengan pelajaran ini. Supaya mereka tahu siapa musuh sesungguhnya dalam hidupnya. Adalah dirinya. Siapa yang harus dikalahkan? Bukan orang lain. Tapi jiwanya. Bagaimana? Supaya setiap kami pulih sukacita. Padahal kami punya masalah begitu banyak. Ternyata bukan masalahnya selesai. Tapi jiwanya yang harus diteduhkan. Biar hari ini Tuhan, kami bisa bersukacita senantiasa. Kami bisa mengucap syukur. Tuhan, kami bisa menjauhkan diri kami dari percobaan. Kami bisa menolong orang lain. Kami bisa melayani dengan baik. Kami tidak menuntut apapun juga. Walaupun jiwa kami rindu. Jiwa kami mau. Karena aku, kau Tuhan, sudah menjadi anakmu. Aku nuntut hakku. Tidak. Karena ketika engkau mengangkat aku anak, aku akan mengikuti teladanmu. Aku tidak mengajar orang karena aku tahu dan pandai. Menunjukkan derajatku lebih tinggi. Etikaku lebih baik. Tapi aku akan memberikan teladan. Karena aku bukan menunjukkan aku lebih pandai. Tapi aku menunjukkan bahwa aku selalu melakukan hal itu. Dan terus melakukannya. Bukan pakaian yang indah yang akan kubeli. Bukan sepatu yang nyaman, yang mahal, yang kutunjukkan kepada orang lain. Tapi akan menunjukkan kepadamu Tuhan. Kakiku, kupakai untuk melangkah, mencari jalanmu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau sucikan setiap hati pikiran kami. Supaya kami menangkap, supaya kami bisa tahu setiap hari. Pergumulan kami bukan kepada di dunia tempat lain. Pergumulan kami adalah menghalangkan diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita doa syafaat untuk semua gereja yang seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Menjadi sombong, kikir, arogan, dan sibuk, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di langit surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar.
roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara.